Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Buat yang kemarin ada kirim-kirim salam buat Datu ya, buat Datu Dayak. Tadi aku udah ketemu temen aku, terus aku udah sampaikan pesan kalian yang kirim-kirim salam ya. BTW, kalau mau komunikasi sama Datu itu kan sejenis roh ya, spirit ya. Datu itu bukan manusia, kayak aku udah pernah bilang sama kalian. Jadi kalau kita mau komunikasi sama Datu itu harus masuk ke raga atau badannya teman aku gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba bisa ngomong atau komunikasi langsung, itu nggak bisa ya. Jadi tadi aku cuma sampein pesan kalian aja, kalau kalian kirim-kirim pesan gitu sih. Dari teman-teman subscriber YouTube aku udah bilang gitu tadi. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah isi hatinya tentang kamu saat ini ya. Isi hatinya tentang kamu, isi hatinya tentang apa aja lah saat ini. Kayak apa dia gitu ya. Aku udah bingung, awal-awal ngomong udah bingung. Ya udah, karena ini general reading menarik energi banyak orang, mungkin nggak resonate semua, mungkin resonate-nya beberapa aja ya kan. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Dan aku kasih waktu kalian dulu buat ngebayangin seseorang yang kalian mau tahu energinya. Oke, silakan. Yes, udah, kita langsung mulai aja ya. Yes, sebelum kita mulai ke temanya, aku bakalan lihat dulu. Aku bingung mau ngomong apa. Aku bakalan lihat dulu seperti apa hubungan kalian ya. Kurang lebih kayak gimana. Kalau aku lihat hubungan kalian itu ada yang LDR, lo di mana gue di mana, relationship gitu ya. Kamu di mana, dia di mana gitu. Maksudnya jauhan, LDR ya. Ada yang LDR. Terus aku lihat juga mungkin salah satu dari kalian suka hal-hal yang berhubungan sama pantai, laut, atau ada yang bekerja di daerah pantai atau laut mungkin juga. Kalian juga, beberapa dari kalian banyak yang water sign, elemen air. Aku lihat di sini kalian mungkin ada yang hubungannya udah selesai, ada yang udah kasih jarak atau batasan ya. Salah satu dari kalian mungkin anak rumahan ya, sukanya tuh di rumah, agak introvert, nggak terlalu suka nggak terlalu suka bersosialisasi gitu ya, agak-agak misterius, tertutup, ada ya. Mungkin juga hubungan kalian itu hubungan tersembunyi atau hubungan rahasia, atau hubungan yang memang orang tuh pada nggak tahu, kayak memang kalian sembunyikan atau memang dirahasiakan sama kalian. Intinya nggak banyak orang yang tahu lah gitu. Bisa juga hubungan rahasia atau hubungan terlarang ya, semacam cinta inilah, semacam third party, mungkin hubungan perselingkuhan gitu ya. Iya kan, hubungan misterius kan, maksudnya kan hubungan rahasia kan gitu. Terus aku lihat banyak masalah juga di hubungan kalian. Kayak walaupun banyak masalah, kalian tetap tetap jalanin gitu, tetap hadapi apapun masalahnya ya. Istilahnya masalahnya tuh datang silih berganti, tapi kalian tetap kuat-kuatin gitu jalanin hubungannya ya. Terus aku lihat juga ada yang saat ini mungkin kamu sama dia sikapnya udah dingin ya. Sebenarnya hubungannya berat ya, hubungannya berat buat dijalanin. Mungkin kalian keadaan hubungannya gimana gitu ya, ada masalah, atau ada di keadaan yang tidak baik-baik saja, atau keadaannya itu bukan hubungan biasa pada umumnya gitu. Hubungannya cukup berat buat dijalanin. Dan aku lihat di sini ada yang pernah tersakiti atau terluka ya, ada yang pergi meninggalkan di hubungan ini juga.
Walaupun kalian selesai atau udahan hubungannya, padahal perasaannya tuh masih ada. Entah dia atau kamu perasaannya masih ada walaupun hubungannya udah selesai. Ada juga yang selesainya itu karena sebuah keadaan. Kayak kalian mau gak mau harus selesai gitu hubungannya ya. Salah satu dari kalian masih suka kepo atau masih suka memantau dari kejauhan ya. Masih suka memperhatikan walaupun udah berjauhan, walaupun udah dingin sikapnya, tapi masih suka kepo ya. Terus aku lihat di sini sebenarnya komunikasi kalian baik sih dulu ya. Mungkin komunikasi kalian deket banget gitu, telepon-teleponan, chat-chatan, saling berkabar. Tapi kayaknya saat ini hubungannya udah agak rusak, udah gersang ya, udah dingin gitu, komunikasinya mungkin udah nggak baik ya. Mungkin kamu atau dia itu salah satu dari masa lalu kalian. Mungkin dia mantan kamu atau kamu yang mantannya dia. Ya, dibalik-balik aja sih, ya kan. Masa lalu yang memang hubungannya udah nggak baik nih, gitu ya. Ada yang hubungannya toksik, aku lihat. Dia tahu kamu, ya mungkin dia sih toksik. Dia bisa menyakiti gitu ya. Gini maksudnya, kebanyakan hubungannya toksik dan mereka yang toksik, lebih banyak mereka yang toksik gitu maksudnya. Dan mereka tuh kayak udah menyakiti kamu tapi biasa aja gitu kayaknya. Mereka menyakiti kayak tega aja gitu. Gimana sih jelasinnya, bingung. Mereka menyakiti kamu ibaratnya tuh kayak mereka bahagia di atas penderitaan orang lain. Kamu menderita, kamu sakit hati, tapi mereka kayak biasa aja gitu. Kayak nggak ada perasaan, kayak nggak punya perasaan gitu, kayak nggak punya hati gitu. Bisa-bisanya nyakitin kamu gitu maksudnya loh ya. Terus intinya di sini ada yang tersakiti lah, atau entah dia atau kamu, tapi kebanyakan kamu yang tersakiti ya. Hubungannya udah selesai ya. Terus aku lihat di sini salah satu dari kalian masih suka kepikiran ya. Kebanyakan ini yang maskulin yang dominan ya. Terus aku lihat salah satu dari kalian udah menjauh, atau memang ya dengan sengaja menjauh, atau memang kayak menjauh itu maksudnya sengaja ya menjauh gitu dari kamu, jaga jarak atau membatasi diri. Dan ada yang memang lost contact gitu aja ya, memang sengaja pengen lost contact atau berjauhan gitulah ya maksudnya. Dan aku lihat di sini juga ada yang pasif sih, nggak ngelakuin apa-apa, kayak diem aja gitu. Kelihatannya kayak tenang dan nggak lakuin apa-apa gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke temanya ya. Isi hatinya tentang kamu dan tentang yang lainnya. Tentang yang lainnya tuh maksudnya tentang aspek-aspek lain ya gitu. Kan kehidupan ini bukan tentang love life aja, bukan tentang percintaan aja. Yang lainnya itu bukan cewek lain atau cowok lain maksudnya. Ya, tenang, gak usah baper dulu. Oke, isi hatinya tentang kamu. Aku ngeliat kayak dia pengen melakukan sesuatu ya ke kamu ya. Aku lihat di sini kayak ada seseorang yang ingin menghampiri kamu, menuju ke kamu untuk melakukan sesuatu. Kayak dia ingin menurunkan egonya. Mungkin ada yang egonya tinggi di sini, ada yang agak-agak sombong. Jadi dia menurunkan egonya untuk melakukan sesuatu ke kamu. Aku ngerasa kalian udah berjauhan sih. Soalnya kayak dia pelan banget gitu. Kayak geraknya tuh pelan. Tapi ada berproses gitu. Geraknya pelan tapi ada sesuatu gitu loh yang dia lakuin. Dia nggak diam aja. Ya memang sih terkesannya pasif, tapi di sini dia lagi mencoba mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu ke kamu. Ya. Ada sih apa ya? Sebagian dari mereka memang toksik kayaknya ya. Toxic, terus agak dominan di dalam hubungan. Jadi itu dia ngerasa dia punya power dan dia yang handle gitu loh hubungan ini, hubungan kamu sama dia ya. Dia ini sekarang ya lagi banyak banget pertanyaan di dalam kepalanya gitu, apapun tentang apapun, baik banget. Jadi dia kayak lagi mencari pencerahan sebenarnya tentang pertanyaan-pertanyaan dia itu, yang bikin dia bingung, yang bikin dia galau ya. Sesekali dia memantau kamu dari kejauhan
Entah dari sosial media, entah dari kehidupan nyata ya. Kehidupan nyata kalau memang kamu sama dia suka ketemu gitu ya, dia bisa nge-reach out kamu. Tapi kalau misalnya kalian berjauhan ya kan, beda lokasi, paling kan stalking dari sosial media. Nah sesekali dia masih stalking. Tapi banyak juga dari kalian yang nggak tahu kalau dia tuh masih stalking kamu. Dari mana aja stalkingnya ya? Siapa tahu dia bikin fake account atau second account ya. Tapi dipastikan hubungan kalian udah nggak baik-baik aja sih. Tuh kelihatan sih. Ya, isi hatinya. Dia masih terkoneksi sama kamu. Sadly, dia masih terkoneksi sama kamu walaupun hubungan kalian dingin, sikap kalian juga dingin, tapi dia masih terkoneksi. Mungkin sebagian dari kalian twin flame, ya. Kayak udah ada ini apa, benang takdirnya gitu. Kalau kalian tuh ya terkoneksi, ya. Walaupun jauh, walaupun dingin sikapnya satu sama lain, tapi terkoneksi. Kayak susah lepas ya, energinya itu susah lepas. Jiwanya juga susah lepas. Dia ngerasa memang keadaan tuh nggak bisa diubah antara kamu sama dia. Kayak gimana keadaannya? Ya macam-macam pasti keadaan kalian kan. Bervariasi. Kalau aku jelasin keadaan kalian satu-satu semua di sini, ini durasinya nggak cukup ya. Nah, aku ngerasa gini. Dia ini lagi kayak apa ya? Kalau aku bilang kayak lagi introvert. Maksudnya itu dia lagi banyak menyendiri ya, lagi nggak banyak bersosialisasi sama sekitarnya. Jadi banyak banget teman-temannya itu yang kayak nungguin dia, cari-cari dia, termasuk kamu. Aku ngerasa kamu sama dia sama-sama nggak tahu kabarnya masing-masing, bener gak? Kayak kamu nggak tahu kabarnya dia sekarang kayak gimana, dia juga kurang tahu gitu kabarnya kamu tuh kayak gimana. Tahu tapi yang luar-luarnya aja loh, tapi yang spesifik keadaan gimananya tuh pasti nggak tahu. Banyak dari mereka yang juga kayak menutup diri, maksudnya tuh kayak dia menutupi keadaannya saat ini. Istilahnya memanipulasi juga sih. Jadi orang nggak tahu keadaan dia yang sebenarnya tuh saat ini kayak gimana ya, baik-baik aja atau enggak ya. Dia, kalau dia bisa ngomong, bisa bilang ke kamu, dia pengen bilang gini, aku tuh pengen move on dari kamu, tapi kenapa berat ya, tapi kenapa susah ya, gitu ya. Ada keinginan dia mau move on. Keadaannya mungkin cukup rapuh saat ini, lemah ya, cukup rapuh, lemah, kayak butuh kekuatan gitu, kayak butuh dukungan, support dari seseorang. Banyak dari mereka yang masih single ya, makanya kayaknya sedih gitu ya, rapuh banget ya. Tapi yang rapuh ini kebanyakan maskulin loh, cowok ya. Kalau aku bilang maskulin ya, aku tuh lebih meaningnya itu lebih ke cowok ya, maksudnya tuh. Terlepas gendernya cewek atau cowok, tapi yang aku maksud adalah ya lebih ke cowok gitu ya. Dan aku lihat di sini dia lagi galau ya. Iya, dia lagi galau nih. Kenapa dia galau? Tapi banyak dari mereka tuh ada kartunya lagi. Aku ngerasa mereka ini mau menghampiri kamu, mau menuju ke kamu. Ya. Ada yang kalian dalam hubungan third party ya, cinta segitiga. Tapi tetap dia tuh mau menghampiri kamu. Apapun tujuannya sih. Aku belum lihat tujuannya apa ya. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang mau menghampiri kamu itu kayak ingin memperbaiki hubungan. Lebih ke silaturahmi sih maksudnya. Mungkin banyak dari kalian yang hubungannya itu udah nggak baik nih silaturahminya. Nah dia pengen memperbaiki silaturahmi. Belum tentu dia mau ngajak balikan ya. Dicatat dulu itu. Belum tentu dia mau ngajak balikan. Jadi kalau misalnya pun dia menghampiri kamu nih, dia muncul tiba-tiba nih ke kamu. Tapi bisa jadi setelah itu on off lagi. Dia off lagi, jadinya on off ya, nggak jelas ya maunya apa gitu. Ada yang kangen, tiba-tiba dia muncul gitu ya, kontak kamu atau hubungi kamu. Kenapa on off dan kenapa nggak jelas? Karena memang dianya nggak jelas, ya kan? Karena memang banyak orangnya itu nggak jelas dan banyak hubungan kalian memang nggak jelas, ya kan?
Coba statusnya apa, aku tanya sekarang. Status kalian apa? Status kamu sama dia? Pakai ditanya lagi si Dinda kan. Ya, dia ini masih suka memantau kamu, tapi memantaunya tuh yang diam aja, nggak ngelakuin apa-apa. Maksudnya kalau misalnya dia mantau kamu dari sosial media, dia tuh nggak komen, dia nggak replay, dia nggak nggak reaction gitu ya, status atau postingan kamu. Dia diam-diam aja gitu. Karena sebenarnya cuma ingin memuaskan hasrat kekepoannya aja. Dia masih pengen tahu gitu intinya tentang kamu ya. Dan banyak dari mereka kenapa nggak komen, kenapa nggak replay, kenapa nggak komen postingan atau apapun di sosial media gitu. Ya intinya kenapa mereka diam aja dan pasif, kayak mereka tuh nggak pengen ganggu kamu sih, lebih ke situ. Karena mereka pikir lebih baik ya kayak gini aja gitu. Takutnya nanti kalau misalnya komunikasi dan silaturahmi, takutnya jadi ganggu hubungan yang memang sudah seperti ini gitu baiknya. Ya, jadi dia pikir tuh dengan kalian diam-diaman, dengan kalian pasif gitu ya, nggak komunikasi atau diam-diaman, itu menurut dia tuh udah baik. Ya, itu tuh udah baik karena dia nggak ganggu kamu, karena kalian nggak saling ganggu gitu. Ngerti kan intinya maksudku tuh? Tapi ada keinginan dia buat kirim pesan ke kamu, ngechat kamu tuh ada keinginannya. Nggak tahu sih tapi tujuannya apa dan isinya tuh apa. Lebih kayak yang pengen iseng aja gitu, teks kamu, ngechat kamu gitu ya. Pengen tahu aja mungkin kabarnya kamu gimana. Pengen tahu aja kamu respon atau enggak. Karena banyak dari mereka kan yang orangnya kepo ya. Kayak energinya tuh kayak Libra, Scorpio, Capricorn, Aries, Taurus, Gemini, gitu deh pokoknya ya. Nah, aku ngerasa banyak dari mereka yang punya salah sama kamu kan, ya. Mereka tuh jadi ngerasa kayak dipojokkan atau tersudutkan. Jadi kalau bisa dia ngomong tuh kayak, kenapa sih semua orang nyalain aku? Kenapa sih kamu nyalain aku terus? Kita semua kan tahu keadaannya tuh kayak gini gitu loh. Aku tuh pengen ngambil suatu keputusan yang keadaannya tuh kayak gini dan aku tuh harus yang ambil keputusan gitu. Tapi kenapa aku tuh disalahin? Kenapa aku disudutkan sama kamu, disalahin orang-orang? Seolah tuh aku salah banget, seolah aku aja yang salah gitu. Itu ngerasa disalah-salahin gitu katanya ya. Dan mau nggak mau aku tuh harus kasih batasan dan jarak di antara kita gitu ya. Dan dia sih akhir-akhir ini cukup negatif ya rasanya nih, agak-agak anxiety atau gelisah hidupnya. Emosionalnya juga sedikit kurang stabil. Kamu sama dia hubungannya ada perbedaan ya. Perbedaan apa nih kira-kira di sini? Tapi kebanyakan ada ini ya, ada pengaruh atau kendali dari orang tua atau dari keluarga. Orang tua ya kalau misalnya kalian memang sama-sama single dan belum nikah, tapi dari keluarga kalau memang kalian salah satu udah menikah gitu. Istilahnya salah satu udah menikah, udah punya pasangan, ya otomatis ya ada pengaruh keluarga. Kalian nggak mungkin bersatu dan bersama kan kalau udah ada pasangan dan menikah ya. Dia di sini, kamu sama dia tuh mungkin twin flame tuh kan, di sini ada energi kayak mirror. Mungkin apa yang kamu rasain dia juga ngerasain, kurang lebih sama ya. Dan dia tuh kayak orang kebingungan saat ini. Aku harus ngelakuin apa ya gitu, dia bingung. Dan dia tuh nggak mau nyakitin siapapun. Aku ngerasa dia ini kayak bisa menyakiti kamu, makanya dia tuh kayak menghindar dari kamu supaya nggak menyakiti kamu lagi, nggak menyakiti kamu lebih lagi gitu ya. Banyak dari mereka sih sebenarnya masih baper sama kamu loh. Baper itu apa sih? Baper tuh kayak masih ada perasaan gitu sama kamu. Ngerti nggak orang baper? Kayak orang baru jatuh cinta gitu. Nah itu kan baper tuh, dibawa perasaan. Nah itu rasa-rasanya tuh masih kayak gitu. Tapi kalau dibilang cinta banget, ya nggak terlalu. Ya namanya orang baru kenal jatuh cinta itu kan, kalau dibilang cinta banget kan, ya enggak dong, kayak mustahil. Tapi tuh udah dibawa perasaan, udah jatuh cinta. Nah itu baper kayak gitu ya. Mereka pasti baper sama kamu. Tapi mereka bingung harus gimana sama perasaannya. Nah, di sini ada juga yang dalam hubungan third party, ya.
Aku ngerasa dia yang ada di antara hubungan kamu sama seseorang sih. Kayaknya lebih banyak kayak gitu. Ya entah siapa di dalam hubungan seseorang, tapi lebih banyak dia yang ada di dalam hubungan kamu dan orang lain gitu. Aku ngerasa di sini ada yang menjauh ya. Ada yang menjauh karena ada yang udah dealing sama seseorang. Yang udah dealing sih kebanyakan dia ya sama seseorang. Nah makanya kesannya jadi kayak kamu yang ada di antara hubungan mereka. Aku sih ngerasa dia masih suka kepoin kamu, ngelirik-lirik kamu. Walaupun nggak terlalu terlihat jelas dia keponya, tapi dia masih kepo gitu. Malah banyak dari kalian yang udah males gitu sama dia. Ya kan kayak, males loh gitu. Ya mereka sih banyak yang toxic ya aku ngerasanya gitu. Jadi kamu tuh kayak udah ngejudge dia kayak seseorang yang nyebelin, yang bikin kamu kesel, yang bikin kamu marah gitu ya. Nah di sini sebenarnya banyak banget masalah ya yang dia hadapi di hidupnya dia gitu. Apalagi kalau kalian nggak komunikasi, kan kamu nggak tahu nih kabarnya dia gimana. Nah ini aku kasih tahu, dia banyak banget masalah dan dia tuh kayak lagi struggle gitu loh, struggle banget buat bertahan, buat bisa survive di hidupnya. Kelihatan kayak dia sendirian sih, kayak nggak ada yang bantu nih. Banyak masalah tapi kayak kelihatan nggak ada yang bantu. Jadi dia benar-benar kayak nggak stabil dan dia nggak baik-baik aja, kayak nggak ada yang bantu, tapi dia berusaha gitu loh buat bisa bertahan di hidupnya gitu ya. Beberapa mereka tuh kayak rapuh dan energinya kayak orang yang rapuh, yang sedih gitu. Kalau kayak cewek ya, ini udah yang tipe yang nangis mewek banget sih ya, kayak gitu. Aku lihat juga, tapi kadang keadaannya suka ini kayak cepat banget switchnya gitu. Kadang dia nggak baik-baik aja, kadang tiba-tiba dia yang bisa happy, terus yang dia terpuruk lagi kayak gitu. Jadi benar-benar lucu sih menurut aku ya. Tapi dia berusaha buat berdiri sendiri gitu buat hidupnya. Yang tadi aku bilang kayak dia sendiri aja dan gak ada yang bantu gitu. Jadi apapun yang dia rasain ya dia rasain semuanya sendiri. Kadang dia yang tiba-tiba happy, tapi kadang dia ngerasa kayak hal negatif muncul terus di dalam hidupnya ya. Kalau kayak kalau kayak jin, iblis, setan tuh ya kayak datang semua gitu ke dalam hidup dia gitu, maksudnya negatif ya. Tapi bukan berarti hantu-hantu sih yang datang, bukan gitu maksudnya ya. Kadang dia yang tiba-tiba happy, tapi kadang dia ngerasa kayak hal negatif muncul terus di dalam hidupnya ya. Kalau kayak kalau kayak jin, iblis, setan tuh ya kayak datang semua gitu ke dalam hidup dia gitu, maksudnya negatif ya. Tapi bukan berarti hantu-hantu sih yang datang, bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya bisa dibilang tuh kayak baik banget energi negatif yang datang ke dalam hidup dia gitu ya. Dan dia aku lihat jadi lebih temperamen, suka marah, gampang banget marah. Ini sekalian kita cek energinya ya. Soalnya aku ngebacanya di sini ya energinya juga gitu yang keluar gitu. Bukan cuma isi hatinya aja ya. Tapi banyak juga dari mereka yang kayak masih menyimpan kekesalan, dendam, marah, dan ada juga yang benci sama kamu gitu. Ya banyak dari kalian yang nggak tahu kalau dia tuh menyimpan rasa itu ke kamu gitu, karena mereka nggak menyampaikan dan mengungkapkan. Karena sebenarnya mereka tahu, mereka juga bikin kamu kesal, mereka bikin kamu marah gitu ya, bikin kamu sakit hati. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya mereka juga sakit hati sama kamu gitu. Cuma kan kenapa nggak mereka ungkapin? Karena mereka juga tahu mereka bikin sakit hati kamu gitu. Jadi kayak nggak pantas sakit hatinya mereka ini keluar dari mulut mereka, dari seseorang yang udah nyakitin kamu gitu ya. Tapi mereka masih menyimpan kayak gitu, dendam, kesel, marah gitu ke kamu ya. Banyak dari mereka, kalau mereka suka minum-minum, nah mereka suka minum-minum sama teman-temannya. Mereka kayak have fun gitu ya, biar lupa gitu loh maksudnya sama masalah-masalahnya dia. Kan banyak dari mereka yang kayak temperamen, terus suka marah-marah, gampang banget marah, emosian tuh gampang banget. Nah mereka tuh mencoba buat ya udahlah nikmatin aja lah, hidup emang kayak gini kan, kadang sedih kadang perih gitu. Jadi dia berusaha menikmati hidupnya dengan
have fun sama siapapun, sama teman-temannya. Tapi kebanyakannya sih sama teman-temannya ya. Karena ada sisi dari mereka yang masih suka menyendiri. Jadi untuk ketemu orang baru kayaknya nggak terlalu ada kesempatan dan peluang buat ketemu orang baru. Jadi lebih banyak mereka pun kalau keluar ya sama orang yang udah dia kenal gitu ya. Pasti kamu kepo kan dia dekat sama siapa. Nah, aku lihat di sini tuh dia, oh ya, di sini dia masih nih kelihatan ada yang berhari-hari banget gitu, kayak di dalam rumah aja, di dalam kamar aja ngerasa tuh kayak negatif banget, sedih, terpuruk gitu ya. Nah dia nih kayak melindungi dirinya sebenarnya supaya nggak ada masalah-masalah yang datang ke hidup dia lagi gitu. Tapi dia berusaha tenang, berusaha kalem sih. Dia berusaha menunjukkan sisi dewasanya gitu. Tapi dia mencoba menjadi seseorang yang dewasa ya. Dia ini kayak lagi nunggu sesuatu ya. Kayak lagi nunggu sesuatu. Bisa juga nunggu ini sih, kayak dia kan lagi negatif nih. Dia kayak kapan sih berakhir nih hal-hal negatif? Kapan sih berakhir semua yang tidak baik-baik saja ini gitu menurut dia ya. Tuh, kamu sama dia sih sebenarnya udah beda jalur ya. Maksudnya tuh udah beda visi misi, kamu kemana dia kemana. Dan dia sih ngerasa kayak walaupun beda visi misi, dia masih suka memantau kamu dari jauh. Tapi banyak dari kamu yang kayak udah bodo amat dan gak peduli sih. Iya. Tapi kan kalian masih tetap di satu bumi yang sama kan. Jadi dia masih suka bisa mantau gitu. Nah, ada energi dimana dia bisa bilang kayak gini, kamu tuh sekarang lebih cantik ya, lebih ganteng ya gitu, lebih cakep gitu ya. Walaupun udah gak sama dia gitu ya. Iya, dia bisa dibilang kayak gitu, kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih cakep gitu. Makanya mereka masih ada rasa-rasa tertarik gitu ke kamu ya. Dan mereka kepo kalian tuh sama siapa saat ini. Apalagi kalau kamu tuh single ya, masih muda. Mereka kepo saat ini kamu dekat sama siapa. Tapi mereka nggak bisa tanya kan gitu. Apalagi kalau kamu orangnya tertutup dan misterius, mereka bingung kepoin kamu tuh dari mana gitu kan. Mau kepoin pasangan kamu siapa, ya gimana caranya nggak tahu gitu. Istilahnya gini, walaupun kalian udah berbeda arah, berbeda visi misi, berbeda jalur ya, tujuannya tuh udah beda saat ini. Namanya juga udah berpisah atau udah menjauh gitu ya misalnya. Tapi jiwanya kalian tuh kayak sama gitu, beriringan. Dan maksudnya dia gini, walaupun dia nggak ada di samping kamu, walaupun kalian udah beda visi misi, dia tuh kayak pengen apa ya? Kayak pengen kamu tuh ada gitu walaupun jauh. Gimana ya jelasinnya ya, walaupun kalian berjauhan, dia tuh pengen kayak jiwanya kamu tuh, energinya kamu tuh tetap ada di samping dia, nemenin dia dalam keadaan apapun gitu, menemani dia dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya gitu. Tapi buat apa ya? Ya nggak sih, udah jauhan, udah putus, udah selesai, tapi dia masih tetap pengen kamu tuh selalu ada gitu, jiwanya di samping dia, nemenin dia sukses misalnya gitu, nemenin dia berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Agak repot ya bun, kan udahan nih ceritanya hubungannya, terus ngapain lagi masih ini ya kan, mau ditemenin gitu. Ya udahlah ya, kan aku bilang memang ada orang yang nggak jelas kan. Makanya energinya agak nggak jelas kan. Nah, dia ini lagi kayak pengen ini transisi, bertransformasi jadi seseorang yang lebih glowing, lebih glow up gitu. Maksudnya tadinya kan kelihatan dia kayak yang biasa-biasa aja. Dia pengen jadi seseorang yang lebih wow gitu, lebih glow up. Nggak ngerti sih dalam aspek apa, cuma dia kayak pengen menunjukkan dirinya sekarang. Ini loh dia yang aslinya, ini loh gue bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Apalagi kalau kamu sama dia hubungannya nggak baik ya, jadi ada perasaan dimana dia pengen nunjukin ke kamu, ini loh gue bisa kayak gini tanpa lo. Cie, aduh lebay ya. Iya, dia pengen bertransformasi sih. Apalagi kalau dia lagi ngerasain energi-energi negatif. Nah, makanya dia pengen bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik gitu, menjadi seseorang yang apa ya istilahnya, jadi sesuatu lah gitu intinya ya. Entah gimana, tiba-tiba aku ngerasa gini loh, dia pengen bilang kayak gini. Apalagi kalau kalian dalam hubungan third party, dia pengen bilang gini, maafin aku kalau aku harus memilih orang lain daripada kamu. Maafin aku kalau aku udah ninggalin kamu.
menyelesaikan hubungan sepihak, kalau aku harus memilih jalan ini gitu. Ya, sebenarnya aku nggak baik-baik aja udah ninggalin kamu. Aku masih suka kepikiran, aku pengen tahu apakah kamu baik-baik aja tanpa aku. Sebenarnya walaupun aku sama orang lain, ya aku masih suka mikirin kamu. Nah tuh, di sini tiba-tiba aku ngerasain energi third party, cinta segitiga, yang dia itu ninggalin kamu karena seseorang yang lain ya. Tapi bisa juga sebenarnya dia ninggalin kamu karena keadaan. Terus nggak lama dia punya seseorang yang baru gitu. Nah di sini dia pengen minta maaf ke kamu gitu ya. Ada yang memang dia sama orang lain ini karena suatu keadaan. Misalnya dia butuh support materi gitu ya, jadi dia harus memilih orang lain, terutama kalau dia feminin ya, tipe-tipe feminin yang bergantung sama laki-laki, jadi dia memutuskan untuk dekat sama orang lain gitu ya demi sebuah materi ya ada memang orang yang kayak gitu ya. Nah aku lihat di sini yang cinta segitiga ini ya, third party ini mungkin hubungannya karmik, sebuah hubungan karma. Nah, selama kalian hubungan karma, kalian akan sedih-sedih terus sih kehidupannya menurutku. Terutama kehidupan love life ya. Itu bakal sedih-sedih terus kan kalau karmik. Ya tungguin aja sampai karmanya selesai gitu, pembayaran karmanya selesai ya. Dia pengen bilang kalau sekarang itu hidupnya apa ya, kayak membosankan, kayak hampa, kosong, kayak nggak berwarna gitu ya. Gimana sih hidup nggak berwarna tuh? Ya membosankan kan? Ya nggak? Hidup nggak berwarna itu membosankan guys. Nah dia tuh saat ini kayak lebih sering marah-marah ya, lebih ekspresif soal emosionalnya, tapi ya lebih ke negatif dan marah-marahnya itu lebih temperamen gitu ya. Kalau misalnya walaupun dia udah dealing sama orang lain, walaupun dia ada seseorang di sampingnya, tetap aja nggak bisa bikin emosional dia stabil ya, ngerti nggak? Kayak gitu. Dia tuh pengen bilang gini, kamu itu masih ada di hati aku loh gitu. Walaupun kita udah memberikan batasan dan ada batasan, kamu masih ada di hati aku. Kamu tuh masih yang segala-galanya dan kamu tuh masih segala-galanya buat aku. Kamu itu duniaku gitu yang dia bilang ya. Dan istilahnya gini, walaupun dia membatasi diri dari kamu, dia tuh pengen bilang aku tuh bukan cuma membatasi diri ke kamu, tapi aku juga membatasi diri dari orang lain, dari siapapun saat ini. Makanya dia pengen bilang kamu jangan baper kalau dia membatasi diri dari kamu, karena dia pun membatasi diri dari orang lain gitu ya. Nah di sini aku ngerasa dia masih suka ketarik energi sama kamu. Entah masih suka ketarik energi sama kamu atau dia yang memang narik energi kamu. Makanya kamu masih suka ketarik energinya dia, ya. Walaupun kalian berjauhan masih suka ketarik. Dan dia pengen bilang kalau saat ini dia lagi fokus ke tujuan hidupnya sih, supaya ya jadi orang sukses atau berhasil lah gitu ya. Iya, dan dia pengen bilang, entah gimana nih, aku pengen bilang kayak gini, kalau misalnya kita jodoh mungkin ya kita bisa dipertemukan suatu saat nanti, tapi saat ini aku memang lagi fokus ke tujuan-tujuan hidup aku, ya lebih tepatnya kayak kehidupan duniawi lah ya, hal-hal duniawi. Oke? Itu aja ya, nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Ini zodiak, salah satu dari zodiak kalian ya, ada zodiak Aries, zodiak Sagittarius, Aquarius, Cancer, Leo, Libra, Pisces, Virgo, dan Scorpio. Inisial hurufnya salah satu dari huruf nama kalian ada huruf T, K, G, J, S, H, C, W, N, V ya. Oke, ini aja gengs ya. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart and soul. Bye!